kembali lagi bersama saya Agus Puji Pamungkas, mahasiswa jurusan Seni Rupa Universitas Negeri Semarang dengan NIM 24114210111. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi mengenai materi seni rupa, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik pada karya seni rupa. Jika kemarin kita telah menganalisis unsur ekstrinsik dan intrinsik pada karya seni rupa modern, yaitu seni lukis, maka kita kali ini akan menganalisis unsur seni rupa ekstrinsik dan intrinsik, yaitu pada karya seni batik tradisional, yaitu batik kawung. Ngomong-ngomong mengenai batik, apa sih itu batik? Batik adalah secara umum, batik merupakan salah satu karya seni tradisional yang berasal dari Indonesia yang telah diakui dunia khusus. Batik itu sendiri terdiri dari dua, yaitu batik tulis, batik cap, dan juga batik printing. Untuk batik yang menganut unsur tradisional yaitu batik tulis. Salah satu contohnya yaitu batik kawung yang kita akan bahas mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Batik kawung adalah salah satu kain motif batik tradisional yang berasal dari kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kain ini merupakan salah satu kain motif terkenal dari Indonesia yang telah diakui dunia. Motif kawung diyakini diciptakan oleh salah satu Sultan Kerajaan Mataram. Pada motif kain ini pertama kali dikenalkan pada abad ke-13, tepatnya di Pulau Jawa. Pada awalnya motif ini muncul pada ukiran dinding-dinding candi yang berada di daerah Pulau Jawa. Dahulu kala, motif batik ini hanya digunakan oleh keluarga keraton. Sejak Kesultanan Mataram terbagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Surakarta dan Yogyakarta, motif batik kawung mulai dikenakan oleh golongan orang yang berbeda-beda, dari golongan bangsawan maupun golongan biasa. Nah, itu tadi merupakan gambaran umum mengenai motif batik kawung yang kita akan bahas melalui video ini. Mari kita bahas mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik pada analisis kain motif. Yang pertama yaitu analisis unsur intrinsik. Pertama kita akan menganalisis unsur titik pada motif batik kawung, di mana unsur titik kita dapat temukan pada isen-isen di tengah lingkaran dan juga di pusat dari motif batik kawung itu sendiri. Jadi dalam batik itu titik berfungsi sebagai isen-isen, ataupun selanjutnya yaitu ada garis. Garis di sini nampak pada bentuk-bentuk bidang lingkaran pada motif batik kawung. Mengapa lingkaran? Karena menurut sejarah motif batik kawung ini mengadopsi dari bentuk buah kolang-kaling ataupun buah pohon aren. Selanjutnya yaitu ada bidang. Kembali lagi yang tadi sama seperti garis. Bidang di sini motif batik kawung terbentuk dari motif-motif lingkaran yang disusun secara diagonal dari atas ke bawah dan bersilangan. Kemudian setelah bidang yaitu ada bentuk. Bentuk itu sendiri sama seperti bidang, yaitu masih dengan lingkaran dengan titik pada tengah lingkaran dan pusat motif batik. Setelah bentuk ada warna. Dalam karya seni batik, warna dihasilkan melalui proses pencelupan, di mana warna putih akan terbentuk karena tetesan lilin pada bidang motif yang akan terbentuk. Selanjutnya yaitu warna batik kawung itu biasanya terdiri dari dua, yaitu warna kain itu sendiri dan warna coklat. Warna coklat biasanya diambil dari kulit pohon jati ataupun pohon-pohon yang lainnya yang menghasilkan warna tua dan sukar untuk luntur. Kemudian setelah warna ada tekstur. Dalam karya seni batik itu rata-rata tekstur yang dihasilkan yaitu tekstur nyata, yaitu tekstur kain. Ada lagi dengan karya seni batik lukis yang cenderung teksturnya itu menyesuaikan dengan media yang diterapkan pada batik lukis itu sendiri. Selanjutnya ada unsur ataupun nilai intrinsik, yaitu komposisi bentuk. Komposisi bentuk pada batik kawung itu menggunakan komposisi bentuk unity, yaitu komposisi di mana samping kanan, kiri, atas, dan bawah itu sama. Jadi semisal kita potong itu batiknya kita potong itu akan
terbentuk pola yang bisa dikatakan nanti akan continue ke depannya. Misal kita potong seperempat, jika kita sambungkan lagi maka akan terbentuk pola yang sama. Begitu pula dengan yang lainnya. Hal ini dapat dimanfaatkan ketika batik ini menggunakan teknik cap, yaitu kita hanya membuat seperempat bagian saja pada motif batik dan kita capkan seperempat ke seperempat lain dan seterusnya, sehingga motif batik ini akan nampak sama dan cenderung lebih rapi. Itu sedikit. Nah, mungkin itu ulasan mengenai unsur intrinsik pada karya seni tradisional, yaitu motif batik kawung. Nah, setelah mengetahui unsur intrinsik pada motif batik kawung, sekarang kita memasuki unsur ekstrinsik pada motif batik kawung, yaitu pemaknaan atau makna apa yang ada dalam karya seni batik kawung ini. Batik kawung ini sendiri memiliki makna dalam mitologi Jawa, yaitu kain ini dipakai oleh Semar yang merupakan manusia titisan dewa yang berakhlak baik dan bijaksana. Motif kawung ini terbentuk dari bulatan menyerupai buah kawung yang digambar rapi dengan canting secara geometris. Makna dari motif batik kawung itu sendiri yaitu dapat diartikan sebagai makna kesempurnaan, kemurnian atau kesucian dari seseorang. Sekian. Nah, diharapkan orang yang mengenakan kain motif batik kawung ini memiliki jiwa yang sempurna, murni, dan juga suci dalam hati ataupun pikirannya. Nah, cukup sekian analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik pada karya seni rupa. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.